Eh, kita sudah 2 kali pindah berarti ya. 2 kali pindah, 3 tempat. Oke. Eh, menurut saya mungkin ini akan lama di sini ya. Jadi kemarin kan transit ya. Jadi karena memang Grace Community belum ada tempat yang permanen, tapi saya percaya Tuhan selalu siapkan tempat yang luar biasa. Banyak kesaksian yang ada di balik kisah daripada kita bisa menyewa di sini. Dan saya percaya ini kan Jakarta Pusat juga ya, jadi kan di tengah kota dan gak jauh dari sini Monas, kurang tengah apa lagi gitu ya. Oke, di bulan yang baru ini saya sadar saya gak bisa lagi bilang selamat tahun baru karena udah Februari. Kalau selamat tahun baru katanya masih sah dikatakan di Januari. Tapi ya gak tahu juga, kemarin saya ada di sebuah ibadah di bulan Februari ini, pohon Natal di rumah itu masih ada. Jadi nggak tahu juga ya, banyak orang yang terserah aja ya gitu ya. Jadi di tahun ini masuk bulan Februari, pastinya kita kalau masuk bulan Februari mengingat tentang hari Valentine, hari kasih sayang dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak pernah lupa dan saya selalu pegang erat ayat yang mengatakan saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya dan saudara. Jadi kasih kita kepada siapapun harus berdasarkan kasih dia kepada kita. Nah itu sebabnya hari ini kita mau belajar juga masuk ke dalam tahun yang baru ini, kita tuh mau arahnya kehidupan kita tuh seperti apa sih. Kita lagi arahin hidup kita seperti apa. Karena kalau kita sadari kita masuk ke tahun ini, kita kan kemarin tanpa kita sadari pikiran dan hati kita tuh mengarah kepada 2026. Jadi kita taunya, oke, saya mau masuk ke tahun yang baru. Cuman banyak orang yang ya udah ngeflow aja dan lain sebagainya, nggak apa-apa juga ya semuanya asal di dalam pimpinan Tuhan dan percaya kepada tangan yang memegang hidup kita. Kemudian Alkitab juga menggambarkan setiap kali arah kehidupan itu kita digambarkan kita sedang berlomba sebenarnya. Kalau saya bisa katakan berlomba ini bukan sama orang lain tapi berlomba sama diri sendiri. Karena kalau kita mau bandingkan hidup kita, jangan pernah bandingin sama orang lain, bandingkan sama hidupnya kita yang kemarin. Hidup saya yang tahun lalu, jangan dibawa-bawa masuk ke dalam tahun ini semua sampah yang ada di sana. Nah 1 Korintus 9 ayat 24 mengatakan begini. 1 Korintus 9 ayat 24. Boleh gak saya lihat dulu ini? Belum pernah lihat, screennya bagus juga ya. 1 Korintus 9 ayat 2, wih keren juga ya, oke. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bukannya berarti nanti masuk ke dalam keselamatan cuma satu orang, enggak. Ini maksudnya di dalam gelanggang pertandingan, maksudnya dikatakan begini, larilah begitu rupa, pegang erat kalimat ini, larilah begitu rupa, hiduplah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, bukan sekedar hanya memperoleh keselamatan, tetapi juga sepanjang hidup ini kita dijanjikan kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan seringkali disalahartikan oleh Injil-Injil kemakmuran yang which is saya betul-betul paling anti sama gitu-gituan. Karena saya selalu ngajarin dan saya selalu ingetin jemaat, jangan mikirin harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Jangan mikirin itu. Itu hal sekunder, itu hal yang ditambah-tambahin sama Tuhan. Kemarin ada orang tanya begini sama saya, Pak, gak fair ya Pak di dunia ini, ada orang yang bekerja sekian lama dan sekian keras hidupnya masih miskin. Sementara orang-orang yang seperti begitu kaya raya. Terus saya bilang gini, wow, berarti kamu menilai ketidakadilan Tuhan dari harta, jabatan, status, ketenaran sama uangnya dia. Saya pernah katakan di tempat ini bahwa ada teman saya yang tinggal di tempat kos-kosan, hidupnya merdekanya luar biasa walaupun di tanggal 25 uangnya habis, gajinya habis. Tapi di tanggal 25 sampai awal bulan yang kemudian dia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai dia nangis datang ke saya, dia bilang begini, gue nangis bukan karena gue minta duit, gue nangis karena gue terharu lihat penyertaan Tuhan tiap bulan yang selalu beda-beda. Karena abis tanggal 25 sampai awal bulan yang akan datang, gue makan paling enak di situ. Karena gue diundang makan sama temen gue diajakin makan, gue diundang jadi WL, gue padahal gak bisa nyanyi Bill. Terus gue dapet PK nanti. Terus ada yang suka ngirimin gue makanan, jadi abis tanggal 25 sampai awal bulan depan itu gue makan paling enak. Dan gue makan mahal-mahal yang gue gak bisa beli pakai uang gue sendiri. Itu teman saya ngomong gitu. Itu orang kaya raya tau gak? Orang seperti begitu tuh kaya raya. Gak bisa pakai kasat mata kita dinilai kayak begitu-begitu. Terlalu mengkerdilkan Tuhan juga sebenarnya. Nah saya punya teman yang kaya raya secara dunia, hartanya di mana-mana, uang di mana-mana, loncat dari apartemennya, bunuh diri. Ini 2 orang ini ke gereja loh.
Dua orang ini disebut Kristen, agama Kristen lah ya. Berarti yang satu bukan orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Orang agama Kristen banyak. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Camkan itu baik-baik. Jadi bagi saya, di mata saya, yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan lah. Kaya raya hidupnya karena mengalami Tuhan. Sekarang dia udah dibawa-bawa naik sama Tuhan. Memang kepada tujuan-tujuan hidup ini seringkali jalannya gak enak. Ya, jalan kepada menuju menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir harus lewatin sumur sama penjara. Siapa? Yusuf. Jalan menuju kepada orang nomor 2 terpenting di Mesir loh. Mana dia tahu? Jalan menuju ke sana lewatin sumur, dibuang sama kakak-kakaknya, masuk ke dalam penjara karena difitnah. Terus udah gitu dilupain lagi sama juru minum sama juru roti yang dia berharap, bro kalau lu keluar ingat gue ya, dilupain 2 tahun. Jalan menuju kepada tahta kehebatan itu melewati jalan-jalan yang gak enak. Tapi disitulah orang ditempa dan disitulah orang menjadi sekolah kehidupan yang mengubah hidupnya seseorang. Jalan menuju kepada kehidupan, jalan menuju kepada hari ini kita menerima keselamatan. Salib, kurang ekstrim apa lagi coba. Jalan menuju kepada tanah yang kering dan akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian, Laut Merah. Itu jalan-jalan seperti begitu yang Tuhan lagi bawa kita pergi sebenarnya. Dan itu sebenarnya, itu sebabnya banyak orang lari dari itu. Banyak orang yang larinya salah, bukan lari kepada Tuhan, lari dari Tuhan akhirnya. Ya, coba ada satu contoh yang luar biasa di firman Tuhan. Ini adalah kisah tentang seorang yang namanya Hagar. Yang seringkali mungkin backstory gak pernah dibahas. Karena orang ini adalah seorang hamba dari Mesir yang melayani majikan yang bernama Sarai. Waktu saat itu masih disebut Sarai namanya. Dia istri Abraham dan orang ini adalah orang hamba yang akhirnya sama Sarai sendiri. Dia bilang begini sama suaminya. Gue capek juga nih nunggu-nunggu janji Tuhan gak punya anak. Lo ambilnya tuh hamba gue jadiin istri lo. Ya salahnya juga dia ya. Dia yang nyuruh juga. Akhirnya Hagarnya jadian sama si Abraham sama suaminya. Hamil dong Hagarnya. Pas Hagarnya hamil menurut Sarai dia kurang ajar. Alkitab bilang kata ya dia kurang ajar sama saya mentang-mentang dia hamil. Ya salah juga dari lu yang juga nyuruh dia. Alkitab tidak mendokumentasikan dia ngomong apa. Alkitab tidak pernah mendokumentasikan detail-detailnya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya Hagar ini ditekan sama si Sarai ini. Coba perhatikan Kejadian 16. Kejadian 16 ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya suami juga bingung lah, ya gue gimana lo kasih dia sama gue, sekarang dia hamil lo marah-marah, ya udahlah terserah lo lah gitu. Suami juga bingung, lalu Sarai menindas Hagar, ditindas Hagarnya. Sehingga apa? Ia lari meninggalkannya. Nah seringkali kalau kita lari dari hal-hal seperti begini, memang kelihatannya di atas kertas atau di atas sebuah kisah ini seolah-olah ya benerlah lo larilah dari dia. Ngapain juga gitu. Rupanya semua orang kan punya panggilan beda-beda. Nah panggilannya Tuhan dalam hidupnya Hagar adalah lo gak boleh lari, lo mesti di situ. Jadi akhirnya Tuhan yang begitu luar biasa, Alkitab mendokumentasikan seorang Mesir dihampiri sama Tuhan di padang gurun. Dan padang gurun itu adalah lambang ketidakpastian. Kalau orang ada di padang gurun berarti dia udah gak tahu arah mau kemana. Makanya Tuhan tanya begini, Tuhan hampiri dia di ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya begini, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Bukannya berarti Tuhan nggak tahu dia dari mana dan dia mau kemana, bukan itu pertanyaan retorik sebenarnya. Tuhan lagi bertanya sama dia supaya dia nyadar, kamu tuh mau kemana sih? Supaya kamu terbuka pikirannya. Kemudian Tuhan tanya 2 pertanyaan ini. Akhirnya yang bisa dijawab sama dia cuma satu. Dia cuma bilang begini, jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Dia nggak bisa jawab dia mau kemana. Setiap kali orang lari dari panggilan Tuhan, orang lari dari tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya, orang yang lari dari ketaatan firman, orang yang lari daripada kebenaran firman, orang-orang seperti begitu tidak akan tahu arah kemana dia mau pergi. Dan orang seperti begitu kalau kita jumpai, orang-orang seperti itu adalah orang yang tersesat dan kehidupannya menjadi bingung. Tidak mengalami yang namanya kehidupan yang dianugerahkan sama Tuhan. Bahkan orang Kristen yang sudah terima Yesus pun bisa mengalami hal seperti itu. Dan pasti, saya ulang ya, pasti mukanya stres.
Saya udah terlalu lama lah ngeliatin kayak begini. 29 tahun saya di dalam pelayanan. Saya udah ngeliatin orang-orang seperti itu. Pasti stres. Kemarin ada orang minta doa sama saya habis sebuah ibadah. Datang kepada saya bilang, kenapa ya Pak, saya hidupnya stres terus. Kenapa ya saya ada depresi begini. Saya langsung tanya begini, kamu kepahitan ya? Kok kakak tahu? Karena gak mungkin kalau orang lari dari panggilan Tuhan, lari dari kebenaran Tuhan bisa seperti kamu. Kalau orang sudah terima Yesus dan hidupnya melekat dan selalu lari kepada pelukan Tuhan, gak mungkin kayak begini. Iya Kak, saya kepahitan. Karena dia mulai ngomongnya kemana-mana, saya bilang enggak, udah dah. Kita beresin aja kepahitannya, pasti kamu beres. Kamu jangan lari dari Tuhan. Nah yang terjadi adalah ketika itu, kemudian Tuhan bilang begini sama dia. Ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Lalu kalau kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Nah ini seolah-olah kayaknya jahat gitu loh. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Dengan kata lain, ini adalah perkataan Tuhan juga sama kepada Yusuf. Kamu gak apa-apa masuk aja ke sumur, biarin kakak kamu buang kamu ke sumur. Gak apa-apa, kamu ke penjara aja dulu. Bukannya berarti Tuhan jahat. Tuhan lagi bilang kemanapun kamu pergi, penyertaan tuh gak pernah gagal. Karena itu memang jalannya menuju kepada tujuan hidupmu gitu loh. Jadi hari ini kalau kita lagi diproses dan prosesnya agak gak enak, tenang aja, ujungnya pasti dahsyat soalnya. Dan ingat kemanapun dan dimanapun kita sedang berjalan bersama Tuhan, walaupun lewat jalan-jalan seperti begitu, tangannya gak pernah ngelepasin kita. Gak pernah lepasin kita. Jadi dia selalu katakan begini, gini loh, dia katakan begini ya. Nah, lebih baik kamu lewat padang gurun sama saya. Kamu lewat lembah kekelaman sama saya. Kamu lewat badai sama saya, karena tangan saya akan pegangin kamu selama kamu di dalam proses. Itu sekolah kehidupan kamu, aku ajarin macem-macem nanti di situ. Dan kamu tenang aja, akan nyaman sama aman sama aku, tenang aja. Walaupun ngeri kamu lewatnya. Tapi itu jalan menuju kepada kehidupan yang aku akan anugerahkan luar biasa dalam hidupmu. Tenang ya nak. Nah masalahnya gini, kalau kita berjalan sama Tuhan di dalam padang gurun badai yang bersama dengan Tuhan ya, seperti begini ya, kitanya aman, kita tahu arahnya kemana, karena pimpinan Tuhan jelas. Walaupun kita gak bisa lihat ya, kita gak tahu ujungnya seperti apa. Tapi udah pasti luar biasa, ujungnya pasti membawa kebaikan buat kita. Nah masalahnya ada orang masuk dan membuat padang gurunnya sendiri. Itu yang bahaya. Ada orang yang membuat badainya sendiri, itu yang bahaya. Makanya ketika Hagar membuat padang gurunnya sendiri, dia bingung, mau kemana? Kamu mau kemana sih? Dia bilang gini, dia dalam hati pasti gini, I have no idea. Saya gak tahu saya mau kemana. Saya cuma tahu saya lari dari majikan saya, that's it. Saya juga bingung saya mau kemana. Setiap kali kita buat masalah sendiri, kita lari dari Tuhan, lari dari ketaatan akan firman, lari dari apapun panggilan hidup kita, bingung aja pasti. Makanya Tuhan bilang, udah balik aja. Walaupun kamu ditindas, tapi justru ayat berikutnya bilang begini. Ayat 10 bilang begini. Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, mengatakan begini. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Hagar dapat berkat yang khusus kok dari Tuhan. Terlepas dari apapun yang kita komplain tentang keturunannya dia punya berkat yang khusus dari Tuhan. Kalau dia pulang ke majikannya. Karena berkat Tuhan akan ada di sana. Perlindungan Tuhan khusus akan ada di sana. Makanya keluarlah dari mulutnya Hagar sebuah sebutan bagi Tuhan yang luar biasa. Dia kasih tahu di Kejadian 16 ini, Alkitab menulis di ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi begini. Ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El-Roy. Engkaulah El-Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Dia lagi kasih tahu, aku nih orang Mesir. Siapa sih aku? Kalau masuk ke dalam perjanjian baru mungkin orang katakan, aku tuh non-Yahudi. Hari ini mungkin kita katakan, aku tuh siapa sih Tuhan? Tapi mata Tuhan memandang secara detail kepada setiap orang. Jangan pernah berpikir bahwa saya adalah salah satu dari sekian banyak orang Kristen pengikut Yesus yang ada di dalam dunia ini. Siapa sih saya? Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang maha tahu, maha hadir dan maha kuasa. Tuhan yang memperhatikan setiap anaknya detail. Detail. Kita punya anak ya, lebih dari beberapa aja, udah mungkin kita punya attention span kita udah terganggu. Kita udah mulai bingung gitu. Ini mau perhatiin yang mana, pasti nanti akan ada yang kurangan perhatian dan lain sebagainya, karena sangat terbatas manusia. Tapi Tuhan gak begitu.
Makanya disebut engkaulah Allah El Roy. Bapak Ibu, setiap kali kita lari daripada sebuah tanggung jawab, apapun yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, tanggung jawabnya nggak akan pergi. Kita lari ini dari tanggung jawab, kita lari dari panggilan Tuhan, kita lari dari kebenaran, kita lari dari tanggung jawab, apapun itu fungsinya, kita lari dari tanggung jawab. Tanggung jawabnya nggak akan pergi. Kita lari dari tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya itu nanti akan menjadi merepotkan orang lain. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Di awal tahun 2002 kalau nggak salah, saya diminta sama sebuah grup konglomerat yang cukup besar di Indonesia. Bukan cukup besar ya, besar banget lah. Saya nggak bisa sebut lah namanya, tidak etis bagi saya walaupun udah lama. Mereka bilang begini sama saya, Pak tolong mentor anak-anak kami, karena mereka bandel-bandel Pak. Awalnya gitu doang sih. Pak kalau bawa teman ke sini mau lagi ibadah sama mereka, ada 17 dari mereka, umurnya masih belasan tahun waktu saat itu. Bapak kalau bawa teman tolong kasih tahu sama kami, karena di screening tuh yang masuk ke dalam rumah itu juga. Segitu mereka eksklusifnya, mereka nggak mau sampai kisah-kisah anak-anak ini terbongkar keluar. Oke, saya di situ sampai 2 tahun mentoring mereka, sampai mereka akhirnya lulus, mereka berangkat ke luar negeri sekolah di sana. Semuanya berangkat lah pokoknya. Ini ya, saya kasih tahu. Setelah saya masuk ke situ, saya baru sadar ternyata mereka tuh bandel-bandel karena apa? Ayahnya nggak pernah hadir. Kan sibuk semua bapak-bapaknya. Satu hari ada satu contoh di mana salah satu dari mereka itu ulang tahun. Di awal tahun 2000, anaknya itu dapat hadiah home theater dari bapaknya. Jadi ruangannya itu nggak sepanjang ruangan ini, mungkin 3/4 dari ruangan ini, besar banget ya ruangannya. Ruangan seperti begini, home theater, ada screennya besar, teman-temannya main game di situ. Harganya tuh ratusan juta saat itu. Bapaknya tuh kasih kado buat dia. Terus dia duduk di belakang, murung banget, umur ke-17, sweet 17, seorang pria. Saya samperin dia, kamu kenapa mukanya bete banget? Terus dia bilang gini, saya nggak pernah lupa dia ngomong gini, Kak, bukan ini yang aku butuhkan. Aku dapat harta banyak banget Kak. Aku dapat ruangan ini. Aku punya mobil mewah banget dengan supir. Aku keluar negeri tiap tahun, tinggal nyebut aja mau ke negara mana, aku pasti dibawa sama papa. Tapi ada satu hal yang aku betul-betul iri sama teman-temanku yang lain. Papa nggak pernah hadir dalam hidupku. Kayak hari ini dia nggak ada. Emang dia kemana? Main golf. Dia nggak pernah tahu isi raportku. Dia nggak pernah lihat mukaku dan bilang gini, I love you nak. Nggak pernah. Dia nggak pernah peluk saya. Dia nggak pernah. Saya iri lihat teman-teman saya yang digituin sama bapaknya. Saya nggak butuh gini-ginian. Saya keluar dari rumah itu setelah pesta selesai. Saya dalam hati gini, ngeliatin rumah yang besar, sedih banget ya. Seorang yang meninggalkan tanggung jawab, dia pikir, gampang digantikan aja tanggung jawabnya dengan yang lain, gak bisa. Makanya Matius 25, kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, itu talenta diberikan kepada orang yang bisa mengelola 5, 2, dan 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, ketika tuannya balik, tuannya menggambarkan Tuhan, tuannya bilang ini, engkau hamba yang baik dan setia. Yang 1 ketika tidak dia-apa-apakan, itu Tuhan bilang begini, engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Saya minta uang itu, saya minta talenta, saya minta panggilan hidupmu, saya minta tanggung jawabmu itu diberikan kepada orang yang bisa kelola akhirnya. Itu firman Tuhan berbunyi begitu loh. Makanya jangan lari, gak bisa lari dari tanggung jawab, gak bisa ngerepotin orang akhirnya. Nah, siapa satu lagi case seperti begitu di Alkitab? Coba baca sama-sama Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lari dari panggilan, lari dari Tuhan, lari dari panggilan. Harusnya pergi ke Niniwe, enggak, gue mau lari, gue gak mau ke sana. Yang terjadi adalah yang saya katakan tadi, seringkali orang membuat padang gurunnya sendiri, orang membuat badainya sendiri. Di tengah-tengah hal seperti begitu, biasanya dia udah gak tahu tujuannya kemana, dia ngerepotin orang akhirnya. Beda ketika Tuhan ajak kita ke dalam proses-proses kehidupan, di dalam ketaatan kita, itu beda sama kalau kita kreasi sendiri, itu masalah dalam hidup kita.
Makanya dengan sangat jelas Yunus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 bilang begini. Ayat 12 bilang begini. Sahutnya kepada mereka karena ada badai itu akhirnya kan mereka ditempa badai, mereka kerepotan, kapal itu akhirnya dipenuhi dengan air dan lain sebagainya. Akhirnya ayat 12 bilang gini, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, dia katakan sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Karena aku lari dari Tuhan, aku lari dari tanggung jawab, akhirnya aku merepotkan orang lain. Bapak Ibu, Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Makanya judul khotbah hari ini, Bapak yang sedang lari. Nanti saya bahas di ujung daripada khotbah ini. Di dalam semua hal yang kita buat, atau dosa, atau kita jatuh, dalam dosa, kesalahan, kegagalan, apapun itu. Tuhan bisa pakai hal-hal seperti itu dan Tuhan bisa putar balik mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang kembali kepada Dia. Ketika Yunus mengatakan buang saya, Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan mengirim ikan yang besar. Betul? Dan kalau kita baca Yunus pasal yang ketiga, kok gampang banget orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan karena penginjilan daripada Yunus. Kalau kita baca buku-buku sejarah, buku-buku yang mengacu kepada kejadian di Perjanjian Lama, juga tradisi-tradisi juga yang ada di Perjanjian Baru, banyak sekali daripada sejarah ini yang menopang kisah-kisah di Alkitab. Karena memang penulis-penulis ini menuliskan dengan harapan dia udah punya audiensnya udah ngerti. Masalahnya hari ini kalau kita baca kitab-kitab seperti begini, banyak hal yang mungkin terselubung yang kita tidak tahu karena kita bukan audiensnya mungkin. Contoh, Matius menulis kitabnya itu kepada orang-orang Yahudi. Ada beberapa kultur-kultur di situ, kalau kita pelajari sejarahnya itu ayat-ayatnya makin tambah kaya buat kita. Sebenarnya begitu. Ya. Jadi waktu ditulis buku ini, Alkitab nggak pernah kasih tahu bahwa Niniwe itu adalah bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur itu menyembah sebuah atau sosok dewa, yang dewa itu namanya Dagon, bentuknya ikan. Jadi waktu dia dimuntahkan sama ikan, pastilah kabar itu tersiar di dalam kota itu. Oi, tuh dewa ikan datang. Makanya cepat banget orang-orang percaya kepada Tuhan. Oke, tapi kalau misalnya Yunus nggak lari, dia langsung pergi ke Niniwe, Tuhan bisa gunakan apa lagi yang lain kok? Tuhan bisa gunakan apa? Tapi kita nggak tahu cerita itu karena dia tidak langsung ke Niniwe, dia lari kok dari Tuhan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah our mess, di tengah-tengah berantakannya hidup kita ketika kita membuat keputusan, ketika kita kembali kepada Tuhan, mess itu, berantakannya itu digantikan jadi message sama Tuhan, dijadikan sebuah berita yang baik bagi orang lain. Bahkan kehidupan kita jadi kesaksian buat orang lain, gitu loh. Jadi bayangin, mereka tuh bisa terima semua penginjilannya dia, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Di awal-awal kan masih mereka tersiar di kota itu. Itu orang dimunten nama ikan hidup, bro. Padahal sebenarnya enggak juga sih. Kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, dia mati 3 hari. Enggak ada lah orang bisa selamat di situ. Makanya Yesus menggambarkan dirinya seperti Yunus. 3 hari dalam kubur. Itu detail lah, itu ada semuanya di Yunus 2 dan lain sebagainya. Ada nyanyian dari Seol, itu artinya dunia orang mati. Itu pembahasan tersendiri lah. Tapi yang terjadi adalah seperti itu. Jadi Tuhan bisa menggunakan apa saja membawa kebaikan bagi orang-orang yang kembali kepada Dia. Saya nggak pernah lupa, papa saya juga kabur dari papanya. Mungkin saya pernah cerita di sini. Dia lari dari kampung Tomohon ke sebuah pelabuhan Bitung di Manado dan dia kabur ke Surabaya. Dia numpang kapal yang dia nggak bisa bayar karena dia kabur dari papanya yang gebukin dia seumur hidupnya dia. Papanya dia jadi opa saya ini tentara Kenil dan papa saya ini benci banget sama dia. Dia lari dengan kepahitan yang luar biasa. Dia lari, dia numpang kapal barang, dia bilang saya nggak mau lagi ketemu sama itu orang. Dia benci banget sama papanya. Dia digebukin, diikat di pohon, digerangin semut merah, ditelanjangin di depan desanya. Itu ceritanya dia. Dia kabur ke Surabaya, dia kabur ke Bandung, dia kabur ke Jakarta.
Di Jakarta dia ketemu mama saya, dia menikah sama mama saya, dan kisah ini diceritakan sama saya waktu saya duduk di bangku SMA. Dan saya nggak pernah lupa saya tanya gini sama papa, karena saya baru dengar teman saya digebukin sama bapaknya, karena bapaknya digebukin sama bapaknya. Jadi sebuah lingkaran setan, jadi saya tanya sama dia, papa kok nggak pernah mukulin kita? Kok papa nggak pernah KDRT, nggak pernah mukulin mama? Mama ya, di rumah ya. Itu dulu ya. Sekarang sih beda lah. Teman-teman saya di sini tahu mama saya udah 83 tahun. Tapi dulu itu waktu kami masih kecil-kecil ya. Itu sosok yang memberikan disiplin di rumah tuh dia. Dan sering kali papa tuh ke belakangnya dia, megangin pundaknya dia, ngomong Belanda gitu. Sudah, lat marah. Udahlah. Dia yang tenangin mama, udah. Itu sosoknya papa di rumah. Dia punya cara disiplin beda. Dia ngobrol sama anak-anaknya. Bill, teman saya datang ke rumah. Coba deh, Bill, kamu gak suka sama dia? Cewek? Enggak, biasa aja. Cantik loh, cocok buat kamu. Itu papa saya tuh, kalau ngobrol begitu. Kamu udah punya pacar gak? Belum. Itu kalau ngobrol kayak begitu. Makanya apa gak saya meraung-raung nangis ketika dia pergi mendadak dipanggil pulang Tuhan tahun 2010. Makanya ayat Alkitab mengatakan begini. Coba lihat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar apa? Yang pahit. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Dari kasihnya Tuhan. Kenapa? Tumbuh akar yang pahit. Yang bisa apa? Menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kenapa dia pulih? Karena dia bilang gini, sebelum saya menikah sama mamamu, saya lepaskan semua kepahitan di altar Tuhan. Saya lari dari Tuhan, saya benci sama papa saya dan saya benci juga sama Tuhan. Kenapa hidup saya seperti begini? Tapi saya bertobat, saya kembali kepada Tuhan, saya serahkan semuanya, saya serahkan semua kepahitan saya. Karena Alkitab bilang begini, orang yang lari dari kebenaran, orang yang menyimpan kepahitan, orang-orang seperti begini akan membuat kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dan itu terbukti dari kisahnya Yunus. Dia lari, dia buat badainya sendiri. Dan badai itu pasti merugikan orang lain. Bapak Ibu, yuk hari ini biarlah kita masuk ke dalam tahun yang baru ini. Dan kita sadar bahwa jalannya Tuhan itu di depan tuh gak populer. Gini ya, Tuhan bilang, ayo dong masuk ke dalam jalanku. Larinya kepada aku, jangan lari daripada aku. Tahu gak, banyak orang ngomong gini, gak enak Tuhan. Karena firman Tuhan bilang gini di Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Perhatikan words by words, kalimat demi kalimat dalam ayat ini yang sungguh dahsyat. Karena sesaklah pintu dan sempit jalan menuju kepada kehidupan. Apa yang Yesus katakan? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalannya aku yang menuju kepada kehidupan itu gak enak. Kenapa? Karena di depan tuh tampaknya gak enak, tampaknya sesak banget. Oh berarti banyak orang masuk ke situ. Oh enggak, disambung di bagian yang terakhir. Sedikit orang yang mendapatinya. Berarti kalau sedikit orang mendapatinya, berarti kalau saya masuk sendirian aja udah sesak. Karena jalannya sekecil itu, berarti memang gak populer di mata jasmani. Contoh sederhana, ada sebuah gang sama jalan tol. Kita buka Google Map, ujungnya ya gak beda-beda jauh lah sampainya misalnya begitu. Kita pilih yang mana? Jalan tol lah. Ngapain gue masuk ke gang sempit-sempit? Perhatikan ini baik-baik. Orang yang masuk ke dalam jalan yang sempit, dia akan menemukan kebenaran di situ yang membawa hidupnya kepada kehidupan. Jalan yang menuju kepada kehidupan. Di dalam jalan yang sempit, kalau kita masuk ke dalam jalan yang sempit, mau pakai motor lah, mau pakai mobil lah, langsung hal yang pertama kita lakukan apa? Gak bisa ngebut. Ada amin? Saya amin duluan. Gak bisa ngebut. Mau ngebut gimana? Mau nabrak ayam, nabrak pedagang, nabrak motor, nabrak anak kecil. Gak bisa, kita langsung pelan-pelan. Dan apa yang terjadi di dalam benak kita? Hati. Perhatikan sekarang orang yang masuk ke dalam jalan tol.
Mereka seenaknya kiri kanan, bahkan udah jalan tolnya segitu besar pun masih masuk ke bahu jalan. Ayo. Kita udah kenyang lah sama gitu-gituan. Makanya teman saya kemarin ngomong gini, Bill, lu kenapa sih nggak suka bawa mobil misalnya saya dari sini harus ke Bandung ya, karena besok ada pelayanan. Dan by the way, mertua saya tinggal di Bandung. Jadi setelah ada WUS, udah kelar tuh jalan tol sama saya. Saya nggak pernah lihat tuh jalan tol Jakarta Bandung lagi. Stres di jalan tol. Mendingan naik kereta, duduk tenang 30 menit nyampe. Mobil taruh aja di tempat WUS. Besok kalau balik hari ya tinggal naik mobil lagi. Udah saya nggak mau lagi, stres. Masuk ke bahu jalan. Lihat berapa hari lalu, tabrakan fatal lagi kan. Teman polisi saya ngomong gini, Bill, bahu jalan, orang kalau masuk ke bahu jalan, dua hal terjadi. Dia gak sabar. Makanya orang masuk bahu jalan kan semua ngebut. Gak ada orang masuk bahu jalan tenang-tenang. Terus kecepatannya sama kita. Hei, apa kabar? Gue ada enakan bahu jalan, tahu gak? Dia gak pernah gitu, dia pasti ngebut. Mukanya begini. Karena dia gak sabar. Yang kedua, dia tahu dia salah. Makanya dia buru-buru. Teman polisi saya ngomong begini, Bill, lajur emergency yang adalah bahu jalan itu adalah tempat di mana mobil kalau emergency harus menepi ke kiri. Ban pecah, orang kena serangan jantung, makanan anak tumpah di mobil, dan lain sebagainya. Ini datanya polisi ya. 90% orang yang sudah ada di lajur paling kiri dan dia akan masuk ke bahu jalan, 90% tidak akan lihat spion. Dia akan paling lihat ke kiri ke lajurnya dan dia cuma lihat ke arah diagonal, dia masuk. Dia tidak sadar di belakangnya ada mobil yang sekencang-kencangnya. Tabrakan fatal di lajur emergency atau bahu jalan itu kejadiannya detik. Makanya teman polisi saya bilang gini, Bill, gue nangis kalau ke TKP, Bill, gue nangis. Gue kasihan Bill lihat korbannya dan gue kesal banget sama orang-orang kayak gitu. Susah diaturnya. Bill, lo kalau khotbah ingetin jemaat lo, Bill ya. Tenang, jemaat gue mah aman ah. Mereka sopan-sopan, soalnya lihatnya muka-mukanya nih. Ya. Muka-muka selalu sabar lah. Ini cuman analogi sederhana aja lah. Ya, masuk ke dalam jalan yang sempit, orang hati-hati. Di jalan yang besar, orang gak pernah berubah. Makanya kita langsung berhati-hati karena kita langsung berubah di situ. Terus yang kedua, kita ada di jalan yang sempit ya. Saya pernah ngalamin dan pasti Bapak Ibu juga pernah ngalamin yang pengendara mobil. Kita pasti ngelipet spion supaya orang di depan bisa lewat. Terus kita buka kaca, Mas lewat duluan. Kita senyum lagi, biar gue bisa lewat juga. Lu lewat duluan, tanpa kita sadari kita mementingkan orang lain. Ayo. Dan yang paling luar biasa yang saya pernah alami juga dan itu membuat kesadaran dalam diri saya ketika udah di ujung jalan sempit, di depan saya ada jalan tol. Jadi begini jalannya, kan di depan kita gini, sing, cung, cung. Dalam hati gini, wah jalan raya tuh. Senang dong, bentar lagi gue keluar nih dari jalan sempit ini. Tiba-tiba gak bisa gerak, karena motor parkir agak ke tengah. Orangnya dipanggil dari dalam rumah, lamanya minta ampun. Kesel gak? Kesel. Kenapa kesel? Karena ngelihat jalan cepat di depan saya. Mazmur 73. Ditulis sama Asaf, seorang WL, pemimpin biduan. Ada sebuah kalimat yang dia katakan begini, kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang fasik? Tanpa kita sadari, kita banding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang di luar sana. Terus saya merenung ya, pas saya lagi kesal tuh saya merenung gini. Iya ya, gue kesal karena gue ngeliat jalan itu. Kalau gak ada jalan itu mungkin gue oke-oke aja. Karena gue tiba-tiba banding-bandingin diri gue sama itu jalan yang cepat itu. Pengen buru-buru ke sana, ayo. Makanya ya Tuhan bilang gini, masuk ke dalam jalan yang sempit. Karena disitulah aku akan mengubahkan dirimu. Engkau akan menemukan kebenaran di situ. Engkau makin hati-hati, engkau mementingkan orang lain, engkau gak akan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Bahkan kalau perlu engkau bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri yang kemarin. Dirimu sendiri yang tahun lalu, engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya itu adalah jalan yang menuju kepada kehidupan. Jalannya gak enak tampaknya di depan. Kalau sampai Tuhan bilang sama Yusuf, nanti kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Oh siap, asik banget. Tapi masuk sumur dulu. Nah, sumur, iya, udah gitu penjara. Udah gitu dilupain lagi 2 tahun habis itu. Mungkin dia akan bilang gini, gak mau ah, enak aja. Makanya jalan yang sempit justru adalah jalan yang biasanya harus diterobos sama kita sama Tuhan. Dan seringkali orang Kristen berdoa begini, Tuhan berikan kami terobosan. Dia pikir terobosan masalahnya hilang, enak aja.
Terobosan itu artinya nerobos masalah sama Tuhan, ada amin. Itu maksudnya, jalan yang sempit juga jalannya sama Tuhan. Jadi sekali lagi ya, ingat baik-baik khotbah ini. Nanti pulang ingat-ingat, Tuhan gak ada di jalan tol, Tuhan ada di gang. Ingat, supaya ingat tuh analogi jalan yang sempit. Oke, saya tutup sama ini. Dari tadi kita bicara, kita lari kepada Tuhan, kita begini, begitu dan lain sebagainya. Firman Tuhan selalu dimulai dari Tuhan dahulu yang melakukan kepada kita. Mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan telah mengasihi dirimu terlebih dahulu. Kasihlah sesama manusia sama seperti Tuhan telah mengasihi dirimu. Sebelum kita lahir, sebelum kita punya kesempatan untuk terima Dia sebagai juru selamat, Dia sudah mati buat kita. Dia sudah lakukan dari awal semuanya buat kita. Jadi kalau Tuhan bilang berlarilah kepada saya, come run to me, lari kepada saya, jangan lari dari panggilan, karena terlebih dahulu saya sudah lari kepada kamu. Itu topik sebenarnya hari ini, yang saya mau bagikan di bulan penuh dengan kasih sayang ini. Saya tutup dengan ini. Bapak Ibu pasti tahu cerita tentang anak yang terhilang. Saya punya eksposisi lengkapnya di YouTube saya. Udah lama sih saya buat ini sebenarnya. Tapi saya mau kasih ujung ceritanya aja lah. Kisah anak yang terhilang itu adalah sebuah perumpamaan. Oke, it's a prodigal son, perumpamaan. Dan sebelum anaknya pergi, anaknya ngomong gini sama bapaknya, berikan harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi anaknya itu minta harta bapaknya, ya, dan dibawa pergi sama dia uangnya. Dia mengamburkan uangnya di negeri yang jauh, habis ya. Nah, oke. Dokter Lukas, kalau nulis itu detail. Tapi masalahnya waktu seperti saya katakan tadi, kalau dia tulis kepada audiensnya dia, dan ini perumpamaan yang Yesus bagikan kepada orang Farisi, itu Lukas menganggap kalau gue kasih tahu tentang detail-detail ini, ya lu ngertilah gitu. Nah masalahnya kita baca hari ini, kalau kita nggak ngerti kultur-kultur yang ada di baliknya itu, ceritanya jadi nggak kaya gitu loh, nggak rich gitu ceritanya. Jadi ada detail-detail akhirnya kita kehilangan. Kita cuma dapat esensinya, oh anak yang terhilang pulang dikasih bapaknya, oke lah, that's good. Tuhan penuh dengan kasih karunia. Nah uangnya habis kan, anaknya akhirnya balik ke bapaknya kan. Nah coba lihat ini, ayat terakhir, ayat favorit jemaat, ayat apa? Ayat terakhir, kecuali di GC ya. Ya terakhir pasti gitu. Tapi di tempat yang lain, terakhir, yes terakhir, ntar lagi pulang. Ini kalau anak saya dengar, Dad, please Dad, itu joke-nya bapak-bapak banget sih Dad. Iyalah gue bapak-bapak, ntar lagi mau 60. Tapi anak saya bilang gini, udahlah Dad tenang aja, jangan stres. Udah, kalaupun ada rambut uban juga gak kelihatan kan, bang gitu. Bener juga sih. saya gak pernah lupa kata-kata anak saya itu. Ya bener juga sih. Ya as long as dia gak ada rambutnya udah tenang aja lah. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Si siapa? Si bungsu toh. Nah ini waktu saya baca ini dan baca ulang dan saya lihat sejarahnya, saya nangis. Inilah topik kita hari ini. Bapak yang berlari kepada anaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan kalimat-kalimatnya, detail loh. Dr. Lukas nulisnya detail. Ketika ia masih jauh, oke? Ayahnya telah melihatnya. Berarti tiap hari ayahnya begini nih, scanning the horizon. Begini ayahnya. Anak gue mana sih gitu. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa? Berlari. Mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Oke. Ini backstory-nya. Kalau Bapak Ibu belajar tentang kulturnya orang Yahudi pada saat itu. Setiap kali uang atau harta dibawa keluar daripada desa, itu dianggap devisa dibawa keluar, kalau hari ini. Paham ya? Jadi walaupun tuh uangnya dia, kalau dibawa keluar, itu orang desa menganggap lu merugikan ekonomi desa. Karena harusnya uang itu berputar di sini. Harusnya lu pakai izin juga, nih lu minta sama bapak lu pengen pergi aja. Nah, bagi orang-orang yang membawa lari uangnya, walaupun itu uangnya sendiri, sudah menjadi kultur di dalam desa-desa di bangsa Yahudi, ketika orang itu kembali, mereka akan mengadakan namanya pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat itu disebut kezazah dalam bahasa Ibrani. Yang dilakukan ritualnya adalah sebelum orang itu sampai masuk ke dalam area desa tersebut, mereka akan cegat dia di luar, mereka akan bawa pot.
potnya dipecahkan di kakinya dan mereka rame-rame bilang gini, you are not welcome here, kamu tidak boleh kembali ke sini. Itu penghakiman yang namanya penghakiman rakyat. Lukas, dia menulis begini, bapaknya lari mendapatkan dia. Lukas lagi ngasih tahu sama kita, Yesus ketika memberikan perumpamaan ini kepada orang Farisi yang adalah orang-orang Yahudi yang sangat agamawi dan liturgis. Dia lagi kasih tahu, bapaknya lari itu berarti sebuah tindakan yang penuh tidak hormat. Karena seorang bapak-bapak Yahudi itu gak pernah lari. Itu merupakan tindakan berarti dia angkat sarung. Dia lari itu tindakan sama sekali tidak ada hormatnya gitu. Sesuatu yang melecehkan orang lah. Dia lari, dia angkat sarung. Dia kejar anaknya supaya desa atau penduduk desa tidak bisa mencapai dia. Dan bapaknya duluan yang mencapai dia. Dan ketika bapaknya mencapai dia dan sampai duluan kepada anaknya dan ketika dirangkul dan dicium, itu tanda bahwa bapaknya membatalkan penghakiman desa. Kezazah. Anaknya boleh kembali masuk ke dalam desa tersebut. Makanya terjadi party di situ malam hari itu. Bapak Ibu, semua kita kembali kepada Tuhan toh. Minta keselamatan dari Dia. Alkitab mengatakan di dalam sebuah metafor ini, Dia terlebih dahulu yang menyerahkan nyawanya buat kita. Sebelum kita punya kesempatan untuk mengasihi Dia. Dengan kata lain, Dia berlari terlebih dahulu. Dengan kondisi yang dipermalukan di atas kayu salib. Untuk membatalkan penghakiman hukuman daripada dosa. Untuk saudara sama saya. Itu tema hari ini. Di mana kasih Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia rela lakukan itu semuanya buat anaknya. Dan kalau sampai dia lihat anak itu dari jauh, berarti tiap hari dia begini. Itu Tuhan kita, yang penuh dengan kasih yang tanpa syarat. Biarlah firman ini mengingatkan kita, di tahun 2026 ini arah hidup saya mau kemana. Jangan lari dari panggilan, jangan lari dari ketaatan, jangan lari dari apapun kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kepahitan, ada yang gak beres di sini, ada dosa apapun, beresin. Jangan lari. Karena nanti kita akan kreasi yang namanya badai sendiri dalam hidup ini, yang akhirnya merepotkan orang lain. Ingatkan dirimu, dan saya percaya tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Karena di dalam pelukannya Tuhan kita menjadi orang-orang yang dahsyat, walaupun jalannya sempit. Tapi itu menuju kepada sebuah kehidupan yang luar biasa. Ada amin? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.